Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Asharina dengan NIM 233161040 dari kelas 1B Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya, yaitu hadis sahih serta pembagiannya, dan yang kedua hadis hasan dan pembagiannya, dan yang ketiga hadis dhaif dan pembagiannya. Yang pertama yaitu hadis sahih dan pembagiannya. Hadis sahih sendiri ialah hadis yang memiliki rantai sanad yang terjaga isnad dan matan teksnya yang kuat, bebas dari cacat dan kesalahan. Untuk menjadi sahih, suatu hadis harus memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, sanad yang mutasil, yaitu berkesinambungan dari perawi hingga ke sumber aslinya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, para perawinya harus adil dalam moralitas dan integritas, dan memiliki memori yang kuat. Yang ketiga, tidak ada ilah cacat dalam sanad atau matan hadis yang dapat mengurangi keandalan hadis. Yang keempat, tidak ada perawi yang dikenal sebagai pendusta atau memiliki kesalahan dalam perawinya. Pembagian hadis sahih dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih li ghairihi, yaitu sahih karena riwayat yang lain. Penjelasannya ialah suatu hadis yang satu jalur sanadnya tidak memenuhi syarat sahih, tetapi memiliki jalur sanad lain yang memenuhi kriteria sahih. Dan yang kedua, sanad li dzatihi, yaitu sahih karena dirinya sendiri. Hadis yang satu ini jalur sanadnya langsung memenuhi semua kriteria sahih. Yang kedua yaitu hadis hasan dan pembagiannya. Hadis hasan ialah hadis yang memiliki kekuatan yang baik meskipun kekuatannya tidak sekuat dengan hadis sahih. Kriteria penilaian untuk hadis hasan meliputi sanad yang baik dan matan yang baik. Yang dimaksud dengan sanad yang baik ialah meskipun tidak sekuat hadis sahih, sanad hadis hasan tetap dianggap kuat dengan perawi yang memiliki integritas dan keandalan yang tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan matan yang baik ialah matan hadis tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat atau prinsip-prinsip agama. Pembagian hadis hasan dikategorikan dan dibagi menjadi dua, yaitu hasan li ghairihi atau hasan karena riwayat yang lain. Hadis ini pada satu jalur sanadnya tidak memenuhi syarat hasan, tetapi memiliki jalur sanad lain yang memenuhi syarat hasan. Jalur ini bisa memberikan dukungan terhadap kekuatan hadis tersebut. Dan yang kedua, hadis sahih. Maksudnya hasan yang sahih. Sebagian ulama hadis yang mengklasifikasikan kategori ini menyatakan bahwa ada hadis hasan yang memiliki tingkat kekuatan yang sangat mendekati hadis sahih. Hadis hasan sahih adalah yang memiliki kekuatan yang sangat baik, hampir mencapai kekuatan hadis sahih, meskipun tidak secara langsung memenuhi semua syarat sahih. Contoh pembagian hadis hasan, yaitu contoh hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa yang besar adalah berbicara buruk tentang kehormatan saudara muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini termasuk dalam kategori hasan karena sanadnya yang cukup kuat dan teks yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang ketiga ialah hadis dhaif dan pembagiannya. Hadis dhaif sendiri ialah hadis yang dianggap lemah kekuatan, keabsahan, dan keandalannya. Penilaian hadis dalam kategori ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kesalahan dalam sanad atau matan, kelemahan dalam integritas perawi, atau cacat lain yang mempengaruhi keandalan hadis tersebut. Pembagian dalam kategori hadis dhaif meliputi 1. Hadis jiddan, yaitu hadis yang sangat lemah. Hadis ini memiliki cacat atau kelemahan yang signifikan baik dalam sanad maupun matanya. Misalnya, terdapat perawi yang tidak dikenal atau dikenal sebagai perawi yang tidak dapat dipercaya, atau ada kesalahan yang signifikan dalam sanad atau matan hadis tersebut. Yang kedua, dhaif, lemah.
Hadis ini memiliki tingkat kelemahan yang lebih rendah dibandingkan dengan dhaif jiddan, tetapi masih dianggap lemah dalam kekuatan keabsahannya. Penilaian bisa berkaitan dengan perawi yang memiliki kekurangan dalam integritas atau kecerdasan, atau adanya kecacatan kecil dalam sanad atau matan hadis. Dan yang ketiga, munkar atau ditolak. Hadis munkar adalah hadis yang dianggap sebagai hadis yang ditolak atau cacat secara signifikan baik dari segi sanad maupun matan, sehingga tidak dapat diterima sebagai sumber ajaran dalam Islam. Yang keempat, maklub, yaitu terbalik. Hadis maklub adalah hadis yang salah dalam sanadnya, di mana perawi yang lebih muda meriwayatkan dari perawi yang lebih tua, yang bertentangan dengan aturan dan norma dalam ilmu hadis. Dan yang kelima, matruk atau ditinggalkan, yaitu hadis matruk ialah hadis yang dianggap ditinggalkan atau ditolak oleh para ulama hadis karena ada kelemahan atau cacat yang signifikan dalam sanad atau matanya. Dan yang keenam, mu'allal. Hadis mu'allal adalah hadis yang memiliki cacat tersembunyi yang menyebabkan keraguan pada kualitas sanad dan matanya. Contohnya bisa berupa perawi yang tidak dikenal atau ada keanehan dalam cerita perawi yang tidak masuk akal. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya bisa ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.